Saya akan sharing mengenai gambaran CT scan COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu dinyatakan terkena COVID pada bulan Maret dan WHO menyatakan pandemik tahun 2020. Nah, gejala klinis untuk COVID-19 itu pada penelitian dari Tuan Cina bahwa demam, kelelahan, batuk kering, mialgia, dan sesak. Tetapi pada umumnya, gejala tersering adalah dijumpai pneumonia. Menggabungkan ada riwayat epidemiologi, kemudian gejala klinis yang terpenting adalah demam, kemudian ada penurunan leukosit dan penurunan limfosit disertai dengan gambaran pneumonia pada imaging. Juga dijumpai adanya positif RT-PCR. Mungkin tantangan pelayanan radiologi pada pandemi COVID ini adalah banyak hal yang perlu kita perhatikan, yaitu protokol infeksi yang ketat untuk meminimalisir adanya transmisi, sehingga kita membutuhkan peralatan radiologi desinfeksi dan memerlukan downtime atau waktu desinfeksi ruangan. Yang lainnya adalah risiko radiasi. Kita tahu bahwa CT scan itu 7 milisievert setara dengan apabila kita terpapar matahari 2 tahun. Kalau fototoraks itu 0,1 milisievert setara dengan 10 hari paparan dari kosmis. Ini adalah titik-titik apabila kita ingin melakukan desinfektan pada mobile X-ray. Harus dibersihkan, ini pada CT scan. Pada Fleissner Society merekomendasikan bahwa imaging tidak dapat digunakan sebagai alat screening pada pasien asimptomatik. Jadi pasien asimptomatik tidak bisa dilakukan oleh screening ini. Sedangkan imaging tidak diindikasikan pada pasien dengan gejala ringan COVID. Kemudian imaging diindikasikan pada pasien dengan gejala sedang hingga berat tanpa mempertimbangkan adanya hasil laboratorium. Untuk daerah yang kondisi akses CT scan-nya terbatas, fototorak bisa menjadi suatu pilihan. Ini adalah artikel-artikel tentang gambaran CT toraks pada COVID-19. Artikel ini walaupun dikeluarkan oleh Amerika dan Eropa, tetap semuanya berasal dari penelitian retrospektif dari Republik Rakyat Cina. Teknik CT scan untuk pasien COVID itu adalah CT scan-nya tanpa perlu diberikan kontras, kemudian permintaan CT scan perlu diberikan keterangan klinis yang lengkap, karena radiologi sangat memerlukan keterangan klinis tersebut. Dan juga setelah itu potongannya aksial 1 mm pada window paru, dan pada saat kita membaca menggunakan window width 350-600, window levelnya minus 1000. Gambaran umum menunjukkan adanya kerusakan paru yang akut. Dan pada onset awal biasanya 50% CT scan-nya normal. Ini adalah gejala gambaran CT scan pada fototoraks, di mana pada fase awal gambaran ground glass opasitas, kemudian ada konsolidasi atau tidak. Sedangkan kalau untuk lanjut, opasitas ground glass-nya bertambah dan konsolidasi juga bertumpuk. RSNA expert melakukan konsensus bahwa ada 4 gambaran kategori CT membagi menjadi typical, indeterminate, atypical, dan negatif untuk pneumonia. Ini adalah gambarannya untuk yang typical, ground glass, opasitas, kemudian subsegmental ataupun segmental berada di lower lobe atau di mid. Ini contoh gambaran typical appearance pada COVID-19. Perifer, bilateral, multiple ground glass opasitas, dan perlu diingat bahwa ini gambarannya bisa di-differential diagnosis dengan viral pneumonia, acute lung injury, maupun organizing pneumonia. Ini juga yang typical appearance. Yang kedua adalah indeterminate appearance. Gambaran tipikalnya tidak ada, kemudian tidak di perifer, dan dia bisa diffuse. Differential diagnosisnya bisa merupakan akut hipertensitas, drug induced, ataupun PCP. Untuk tipe yang ketiga ada atypical appearance, gambarannya bisa konsolidasi seperti ini, ada penebalan pleura, bahkan juga kadang-kadang ada kavitas. Differential diagnosisnya bisa Klebsiella pneumoniae, bisa juga atypical mycobacterium. Penelitian dilakukan oleh PAN-N menggambarkan adanya korelasi gambaran CT scan dengan onset terjadinya
gejala dari mulai stadium awal, progresif, puncak, dan absorpsi. Ini penelitian yang dilakukan oleh Ning Zhang dari 121 pasien yang masuk kriteria inklusi ada 94, kita bisa membagi gejalanya pada gejala awal, intermediate, dan lanjut. Kita lihat di sini, pada gejala awal COVID, CT scan-nya 56% normal. Ya, bahkan pada keadaan lanjut ada satu yang normal. Kemudian di gejala awal juga yang terbanyak adalah ground glass opasitas. Ya, makin ke intermediate, konsolidasi, dan opasitas. Dan yang perlu diperhatikan menurut penelitian ini adalah nodul efusi pleural dan limfadenopati tidak dijumpai pada gejala awal sampai gejala lanjut. Ini adalah contoh fase awal, ini contoh fase lanjut. Nah, ini gambaran CT scan berdasarkan luasnya lesi dibagi menjadi gejala awal, gejala advance, gejala berat, di mana semua paru hampir kena, dan apabila terjadi penyembuhan akan menyebabkan terjadinya fibrosis. Diferensial diagnosis dari CT COVID tadi sudah saya katakan bahwa bisa viral pneumonia, mycoplasma, connective tissue disorder, maupun organizing pneumonia. Ini beberapa kasus yang kami temukan, perempuan 67 tahun dengan typical appearance, kita lihat ada di subpleural, perifer, bilateral, ground glass sebagian konsolidasi. Kasus yang lain adalah kasus confirm, juga kita lihat di sini gambaran ground glass disertai dengan konsolidasi di perifer kedua paru. Ya, ini adalah typical appearance. Kemudian ini kita lihat di foto toraksnya pasien dengan demam, lihat juga multiple ground glass opasitas. Dan ini adalah pasien 61 tahun, pasien dengan CAD post PCI, pasien sesak dan demam. Kemudian pada foto toraks pertama kita hanya lihat sedikit perselubungan, kemudian pasien di CT scan kita lihat ada efusi pleural dan ada konsolidasi. Pada 2 hari kemudian di CT scan di foto toraks, dan pasien ini ternyata adalah positif COVID. Ini adalah suatu pasien dengan komorbid. Kasus yang terakhir dari saya adalah pasien 37 tahun dengan demam setiap 3 hari. Kita bisa melihat adanya ground glass opasitas dan konsolidasi di kedua paru. Pasien ini setelah dirawat 11 hari, pulang dalam keadaan sembuh. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa onset gejala awal dari temuan CT scan bisa 56% normal. Gambaran khas ground glass opasitas bilateral ditemukan pada semua fase pada pasien COVID. Gambaran CT scan dibagi menjadi typical, atypical, indeterminate, dan tidak ditemukan pneumonia. Onset timbulnya gejala COVID dengan gambaran CT bisa berbeda pada fase awal, fase intermediate, maupun fase lanjut. Demikian.